Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak? Baik. Nah, pertemuan yang kelima ini kita akan membahas kurban dan akikah. Siapa yang tahu apa itu kurban? Menyembelih. Menyembelih apa? Sapi. Sapi. Terus ada yang tahu apa itu akikah? Menyembelih. Menyembelih apa? Kambing. Nah, sebelumnya untuk SBG udah tidak ngantuk. Tahu satu. Yang kedua. Tahu tiga. Nah, pertama kita akan membahas definisi kurban dan akikah. Nah, yang pertama adalah kita akan membahas definisi kurban. Nah, pengertian. Siapa yang tahu apa itu kurban? Menyembelih. Mengalah dari siapa? Ya, kurban artinya adalah berasal dari bahasa Arab yang berarti korba atau mendekatkan gitu. Nah, jadi kurban itu artinya sebagai bukti bahwa kita diperintahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan melalui cara berkurban. Kenapa disebut dengan kurban? Karena kurban itu kan berarti secara bahasa ada kurban kan berarti mengorbankan gitu ya. Nah, karena di sini adalah kita membahas dan berkaitan dengan apa itu hari raya Idul Adha gitu. Nah, hari raya Idul Adha adalah di mana ada kisah Nabi Ibrahim mengorbankan anaknya yang bernama Nabi Ismail. Nah, tanggal berapa kurban dilaksanakan? Besok. Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? 6 Juni. Ada yang pernah berkurban? Kisahnya adalah ketika Nabi Ibrahim menyembelih putranya Nabi Ismail. Nah, ketika itu bahwasanya karena putra dari Nabi Ismail itu yang dinantikan dari pernikahannya dengan Siti siapa? Siti Hajar. Karena Siti Maryam itu udah berpuluh-puluh tahun tidak memiliki anak. Nah, karena putra sayangnya adalah satu-satunya, lalu Allah perintahkan Nabi Ismail disembelih oleh ayahnya. Ketika itu Allah mengubah dengan doa. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas hukum kurban. Nah, dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah kamu untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Siapa yang hafal Al-Kautsar ayat 2? Coba bisa enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar. Nah, dalam Quran dari Al-Kautsar adalah diperintahkannya untuk kita melaksanakan sholat dan berkorban. Selanjutnya, hewan apa saja yang diperbolehkan untuk berkorban? Kambing, itu adalah hewan yang selanjutnya kita nyanyi hewan apa hewan apa yang diperbolehkan. Hewan apa?
seperti itu ya. Kemudian untuk penyembelihan kurban adalah tanggal 10 Dzulhijjah sampai tanggal 13. Berarti besok Nah, selanjutnya adalah hikmah berkorban. Satu adalah mendekatkan diri kepada Allah. Dua, sebagai tanda rasa syukur. Lalu sebagai sunnah yang kita lakukan dan meningkatkan amal dan ibadah secara pahala. Nah, selanjutnya adalah proses penyembelihan. Satu adalah menyembelih dilakukan sesuai syariat Islam. Nah, kedua adalah menyembelih dengan benda yang tajam seperti pisau. Tidak diperbolehkan dengan pisau tumpul. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara menyembelih hewan kurban. Nah, pertama ini anggap saja hewan kurbannya. Kalau tidak ada hewan sapi, maka bisa pakai ini. Itu aja Islam, Bu. Nah, tidak boleh menyembelih hewan kurban seperti ini, gitu ya. Apalagi seperti ini nggak boleh. Kayak gimana Bu yang boleh? Nah, yang boleh adalah pertama adalah langsung satu kali memutus urat leher pada hewan kambing atau sapi. Ada yang mau praktek? Islam. Cara membawanya gimana? Cara membawanya adalah pertama diikat lehernya, diikat kakinya, tangannya, lalu Salib. Lalu baru disembelih. Nah, cara menyembelihnya adalah langsung dari urat nadi langsung ke bagian kerongkongan, jadi langsung terputus. Kalau tidak terputus berarti hukumnya hewan itu haram karena urat nadinya itu tidak terputus. Contohnya ayam itu langsung diputuskan, itu langsung langsung terputus urat nadinya, jadi kelihatan sampai bolong. Seperti itu. Nah, seperti itu ya. Menyembelihnya baca apa? Bu apa enggak usah baca dan dibuat? Menyembelihnya dengan pertama adalah takbir. Takbirnya setelah itu disembelih dengan bacaan basmalah. Dan sebelum itu niat dulu, karena menyembelih ini dengan niat karena Allah Ta'ala. Sudah paham? Belum. Kalau yang itu tanya apa gimana? Islam panitia kurban latihan. Besok ini Islam oh. 8. Nah, kita akan lihat cara menyembelihnya. Kita akan lihat cara pemotongan. Takut. Takut Ibu. Nah, untuk promosinya kita acara Idul Raya. Sudah menyiapkan air mata untuk sapi. Iya, Ibu buka WA. Setelah dipotong, kemudian dibagikan kepada siapa saja yang boleh menerima daging kurban. 1,
Ki WA-ne serta Aziza ya. Miskin. Kedua anak yatim piatu. Ketiga orang tidak mampu. Panitia kurban termasuk boleh. Ukuran sapi berapa orang yang tujuh? Makna. Kalau domba atau kambing satu. Nah, oke. Nah, selanjutnya adalah kita membahas apa definisi dari akikah. Nah, akikah adalah, ada yang tahu apa itu akikah? Udah wonge loro. Oh, korban BAK kok mau buat yang mana? Benak ke sih kalau. Zi, benak ke Zi. Benak ke. Definisi dari akikah. Ada yang pernah akikah? Adanya atau siapa? Mbak Irma. Akikah cewek atau cowok? Berapa kambingnya? Satu. Nah, kalau cowok? Dua. Pengertian dari akikah. Akikah adalah acara penyembelihan hewan ternak yang menunjukkan pada syukur orang tua atas kelahiran anaknya. Ini yang kelihatan. Sangat cerah. Di Zoom atau di Meet gitu. Di Zoom atau di Meet susah. Nah, itulah pengertian dari akikah. Bisa dibaca. Tapi emang belum karena tidak karena layar atau karena tipis itu. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana? Nah, hukum akikah adalah diperbolehkan bagi orang tua yang mampu secara finansial ataupun secara ekonomi. Nah, jadi hewan kurban untuk anak laki-laki adalah berapa itu? Satu? Atau dua? Dua. Nah, kalau perempuan? Satu. Oke. Nah, jadi hewan kurban itu adalah yang diperbolehkan untuk disembelih. Nah, selanjutnya adalah tata cara akikah. Satu adalah biaya pembiayaan akikah. Yang kedua adalah penentuan waktu. Ketiga adalah pemilihan hewan yang akan disembelih dan pembagian daging bagi yang membutuhkan atau tetangga gitu. Nah, bagaimana niat untuk akikah gitu? Pertama adalah kita siapkan domba dulu. Ini dombanya. Anggap saja ini domba-domba abu. Nah, setelah itu kita baca Bismillah Allahu Akbar. Terus kita baca Allahumma minka wala hadhihi atiqatu, misalnya ilmu maulidah gitu. Boleh saja langsung setelah Allahu Akbar, Allahumma minka wala hadhihi atiqatu Isra. Request apa? Dengan menyebut nama Allah, dengan akikah ini, dengan hewan akikah milikmu, aku korbankan dengan nama anaknya siapa yang punya ilmu muda gitu. Jadi langsung disembelih seperti menyembelih hewan kurban. Nah, seperti itu. Jadi langsung disembelih. Nah, sebelum itu adalah niat mau akikah. Nah, setelah itu kan biasanya dikasih nama yang baik dan bagus. Misalnya namanya Fatimah Zahra gitu. Semoga jadi anaknya dari Fatimah Zahra gitu. Misalnya Gagas Santoso. Santoso berarti apa itu lagi ya? Gagas Santoso mungkin lah ya gitu. Nah, seperti itu. Kemudian dikasih nama yang bagus. Nah, misalnya dikasih nama yang dengan yang unik tapi mengandung makna, misalnya Anissa Nur Hidayah. Anissa berarti wanita, Hidayah yang mendapatkan hidayah gitu. Ya, barakallah.
Nah, terima kasih. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan tentang kurban ya anak-anak. Nah, selanjutnya adalah mengerjakan nah ini adalah tugasnya. Nah, dikerjakan satu kelompok. Ini berangkal. Satu kelompok ya. Ini segera dikerjakan diskusi. Oke, makasih. Ditunggu jawabannya. Janji ku aja. Nah itu tadi adalah lembar jawab yang berisi dari 5 soal. Jadi 5 soal itu jika benar poin 5. Jadi misalnya benar semua. Jadi kan 5 berarti jumlahnya kan 25 kali 2 berarti 50 kali 2 berarti 100. Dan setelah itu diparaf dan dikasih nilai. Oke? Bisa dipahami? Sudah semua? Ya. Ya Allah, gak ada pulpennya. Bisa pinjam hitungnya ya. Bisa kerja semua. Ayo segera ya. Ada yang sudah? Mungkin sudah, berarti yang pertama silakan satu orang untuk menyerahkan tugasnya ya. Cuma dikumpulkan saja ya Bu. Ya. Untuk kita. Baca soalnya nomor 1. Apa pengertian dari kurban? Mendekatkan diri kepada Allah. Apa pengertian dari akikoh? Ucapan rasa syukur orang tua kepada Allah. Kemudian hewan apa saja yang boleh untuk berkurban? Hewan apa saja yang boleh untuk berkurban? Kambing, sapi, domba, unta, kerbau. Berapa jumlah kambing untuk akikah anak laki-laki dan perempuan? Laki-laki 2 dan perempuan 1. Kapan tanggal dilaksanakannya kurban? 10 Dzulhijjah.